Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau gali soal seni dan sains di balik cerita yang bagus. Anda kan udah bagi sumber menarik ya, terutama dari buku Rob Bissenbach, Unleash the Power of Storytelling. Isinya tuh, wah banyak banget tips praktis soal gimana cerita bisa bentuk persepsi, ubah pikiran, bahkan bikin orang bergerak. Jadi misi kita sekarang ya bongkar ide intinya, langkah-langkahnya, biar Anda semua bisa jadi pencerita yang lebih jago lah ya di kerjaan atau sehari-hari. Siap kita kupas? Siap dong. Di zaman sekarang yang informasinya udah kayak banjir gini kan, kemampuan cerita itu penting banget. Kayak yang dibilang Biesenbach itu, cerita punya kekuatan buat nembus kebisingan, ngasih makna, bikin ide tuh nempel. Ingat nggak contoh manajer TI yang awalnya bilang saya nggak punya cerita? Ternyata ada aja kan? Di sekitar kita ini banyak banget cerita. Ini bukan cuma soft skill biasa loh. Ini fondasi komunikasi yang kuat banget. Oke, kita mulai dari akarnya dulu nih. Kenapa sih cerita bisa sekuat itu? Ini bukan cuma perasaan doang kan, ada penjelasan ilmiahnya ya. Buku ini kan nyebut peneliti Paul Zak ya. Katanya cerita itu bisa picu produksi oksitosin, hormon yang bikin kita empati, mau kerjasama. Jadi secara biologis saja cerita udah bisa menyentuh audiens gitu ya. Betul, itu bagian biologisnya. Nah, ini nih yang menurut saya paling wow. Ada riset lain kan katanya, pas kita dengerin cerita, bagian otak yang aktif itu sama persis kayak kita ngalamin sendiri. Gila ya, kayak otak kita loncat masuk ke ceritanya. Pantesan cerita tuh rasanya personal banget. Persis. Dan ini beda jauh kalau dibandingin cuma data atau angka doang. Di buku Made to Stick yang juga disebut di materi Anda, ada studi menarik kan? 63% orang ingat ceritanya, tapi cuma 5% ingat statistiknya. Angka segitu udah cukup jelas lah ya, gimana otak kita itu lebih suka cerita, lebih lengket gitu. Contoh nyatanya juga kuat tuh, yang kisah Estella, pekerja pabrik permen. Itu bukan cuma soal SOP quality control kan, walaupun ya ada cek X-ray, daftar 24 poin segala macam. Tapi intinya kan soal dia sebagai ibu, si Candy Lady. Dia mastiin permen itu aman buat keluarganya sendiri. Pas dia cerita anaknya nyari kode produksi permen buatan ibunya di toko, wah, itu langsung kena. Jangan cuma ngomongin. Nah, buat bikin cerita sekuat itu, katanya ada elemen kunci nih. Biesenbach nyederhanain jadi struktur dasar yang efektif banget ya. Betul, simple tapi ampuh. Harus ada karakter yang jelas, dia punya tujuan, terus dia hadapi tantangan atau hambatan. Udah, 3 itu pilar utamanya. Karakter, tujuan, tantangan. Kedengarannya dasar banget ya. Tapi seringnya orang gagal justru di bagian memperkuat elemen ini nggak sih? Apa sih jebakan utamanya? Pertanyaan bagus ini. Seringkali masalahnya bukan nggak ada elemen itu, tapi kurang greget. Pertama, karakter. Harus terasa nyata, relatable. Audiens kudu bisa ngerasa gue kenal orang kayak gini, atau minimal pedulilah sama nasibnya. Kedua, tantangan atau konfliknya harus cukup berarti. Kalau konfliknya receh, yang nggak ada drama, nggak bikin penasaran. Ketiga, pertaruhannya stakes-nya mesti tinggi. Kalau gagal, ruginya apa? Kenapa kita harus peduli dia berhasil atau enggak? Keempat, alurnya jelas sebab akibatnya. Bukan cuma terus begini, terus begitu. Harus ada logikanya. Dan kelima, ini paling penting, inti emosional. Cerita bagus itu harus bikin kita merasa sesuatu. Kalau datar aja, ya gampang dilupain. Oke, ini nyambung ke pertanyaan praktis nih. Gimana caranya Anda, para pendengar, bisa mulai nemuin dan bikin cerita sendiri? Buku ini kan nekenin banget. Ini bukan cuma buat master cerita doang. Siapapun bisa, Anda juga bisa. Ada 5 langkah dasar nih di bab 3. Kita bedah dikit ya. Boleh, boleh. Pertama, dan ini penting banget, kenali audiens Anda. Mereka siapa? Mau atau butuhnya apa soal topik ini? Apa yang bikin mereka cemas? Ada kesamaan apa antara Anda dan mereka? Ini kunci biar cerita nyambung. Kedua, tentukan tujuan yang spesifik. Mau audiens mikir apa, ngerasa apa, atau ngapain setelah dengar cerita Anda? Beli produk, dukung ide, atau cuma terinspirasi? Harus jelas. Ketiga, identifikasi tantangan yang relevan sama tujuan itu. Hambatannya apa sih? Nah, ini bakal jadi sumber konflik di cerita Anda nanti. Nah, lanjut ya. Langkah keempat, cari karakter yang pas. Siapa nih yang bisa mewakili perjuangan ngadepin tantangan tadi? Idealnya ya yang relatable sama audiens. Dan kelima, pastiin ada resolusi. Penyelesaian.
Nggak harus selalu happy ending loh ya, tapi harus ada penutup yang ngasih makna. Bisa tujuan tercapai, bisa dapat pelajaran, atau ya perubahan cara pandang. Terus, nyari bahan ceritanya dari mana? Bab 8 kan ngasih banyak ide tuh. Katanya sumber cerita tuh di mana-mana aja ya. Iya benar, kuncinya pasang antena aja. Pakai tujuan atau prioritas kita sebagai filter pas ngelihat sekitar. Pelajaran bisa datang dari tempat aneh, kayak contoh di buku itu. Dari kelas pilates soal dengerin, atau cerita bahaya di Grand Canyon buat ngingetin konsekuensi. Jangan cuma di kota kita aja, perluas wawasan, baca hal-hal di luar bidang kita. Dan jangan lupa nanya ya, wawancara orang lain, kolega, pelanggan, mentor. Tanyanya jangan cuma fakta, tapi yang ngegali. Betul, kayak momen paling bangga di kerjaan apa sih? Atau siapa pahlawan Anda? Kenapa? Dan tentu aja, sumber paling kaya ya pengalaman pribadi kita sendiri. Coba deh direnungin lagi perjalanan hidup atau karir, pasti ada cerita di situ. Tadi Anda nyebut inti emosional itu krusial banget. Buku ini kayaknya emang fokus banget ya ke peran emosi. Udah kayak bensinnya cerita gitu. Banget. Pesan utamanya jelas banget, mau bikin audiens bertindak, ya bikin mereka merasa dulu. Ini bukan cuma soal sentimen loh. Buku ini kan ngutip riset neuroscientist Antonio Damasio ya, yang nunjukin emosi itu bukan cuma pendorong keputusan, tapi malah kayak kunci buat buka prosesnya. Orang yang nggak bisa ngerasain emosi, ternyata malah susah bikin keputusan, bahkan yang simple sekalipun. Tapi bukannya ada resiko ya? Kelihatan nggak profesional atau malah manipulatif gitu kalau kita terlalu mainin emosi. Apalagi di konteks bisnis kan seringnya harus rasional. Nah, itu kekhawatiran yang wajar dan penting buat diangkat. Kuncinya itu di otentisitas sama relevansi. Emosi yang ditunjukin ya harus tulus, harus pas sama konteks dan pesan. Bukan soal akting nangis atau marah ya, tapi soal berani nunjukin keyakinan, semangat, kepedulian, atau bahkan sisi rapuh kita yang asli. Contoh kayak Sergio Marchionne di Chrysler yang bakar semangat dealer pas krisis, atau Tim Cook di Apple yang nunjukin passion dan sedikit marah pas bela nilai perusahaan. Itu efektif karena asli dan pas sama situasinya. Pemimpin jadi kelihatan lebih manusia. Jadi, gimana cara pakainya biar pas? Fokus ke kenapanya kita. Kenapa kita lakuin ini? Itu biasanya sumber emosi kuat. Sentuh nilai-nilai bareng, kayak loyalitas, kebanggaan, ceritain orang-orang yang jadi inspirasi kita, pahlawan kita. Bagi sedikit cerita personal tapi ya bijak milihnya, itu bisa banget bikin koneksi. Intinya, jangan takut kelihatan nggak profesional sampai akhirnya kita jadi kaku dan nggak nyambung secara emosional sama audiens. Oke. Selain emosi, ada aspek praktis lain nih yang dibahas Besenbach. Soal fokus dan kejelasan pas ngeramu cerita. Ini di bab 6 ya. Katanya, seni memilih itu penting. Apa yang dimasukin itu sama pentingnya sama apa yang dibuang. Bener nggak sih? Cerita kebanyakan detail atau cabang malah bikin bosan ya? Tujuh banget. Tujuan cerita kita itu harus jadi saringan utama. Detail ini dukung pesan nggak? Karakter sampingan ini perlu banget nggak? Kalau nggak, ya potong aja. Analoginya kayak pohon lah. Fokus ke batang utama sama cabang penting, jangan nyasar ke ranting-ranting kecil. Atau kayak gaya cerita Grandpa Simpson tuh. Loncat kemana-mana. Lucu sih di kartun, tapi kalau buat komunikasi beneran ya bikin bingung. Terus ngelola detailnya gimana biar tetap efektif? Buku ini ada tipsnya kan? Ada. Pakai detail sensorik singkat buat hidupin suasana. Misal, suara jam detak pas tegang, bau popcorn pas nostalgia, keringet dingin pas cemas. Tapi kalau angka sederhanain, buletin angka gede, ubah persen jadi perbandingan gampang, misal, hampir setengah bukan 48,7%. Bikin angka gede jadi lebih kebayang. Cukup buat ngisi stadion, hindari juga nyebut kebanyakan nama orang, jabatan, atau perusahaan kalau emang nggak penting-penting amat buat inti ceritanya. Dan katanya penting buat langsung ke aksi ya. Jangan pembukaan yang muter-muter. Nah, itu dia. Ingat prinsip show, don't tell. Contohnya kan adegan pembuka The Godfather. Kita nggak dikasih tahu Don Corleone itu berkuasa, tapi kita diliatin lewat cara orang lain ngomong sama dia, suasananya, gesturnya. Itu jauh lebih ngena daripada penjelasan panjang lebar. Nah, semua prinsip ini kan bagus nih teorinya. Sekarang, gimana cara aplikasinya di dunia nyata Anda, para pendengar? Materi Anda kan bahas beberapa konteks spesifik tuh di bab 11-15. Boleh kita bahas sekilas beberapa? Boleh banget. Ini pertanyaan kunci. Gimana pakainya secara praktis? Buku ini ngasih contoh di banyak area. Misalnya nih, cerita asal-usul perusahaan.
Ini bukan cuma sejarah loh, tapi cara bikin bisnis lebih manusiawi. Pendekatannya bisa macam-macam. Ada yang fokus ke inovasi pendiri kayak John Deere. Ada yang nonjolin suara merek unik kayak Trader Joe's. Ada juga Panera yang malah masukin data finansial. Mungkin targetnya investor. Malah ada yang kayak Leo Burnett, nggak punya cerita formal, tapi pakai simbol kuat. Apple, itu kan ada ceritanya sendiri. Menarik ya, pendekatannya beda-beda. Terus kalau buat presentasi, gimana? Itu harusnya jadi pusatnya, bukan cuma hiasan di awal atau akhir. Mulai dan tutup pakai cerita yang relevan, pakai teknik callback, ngingetin lagi cerita awal di penutup itu bisa efektif banget. Tapi hati-hati juga, jangan story overload, kebanyakan cerita malah bikin bingung. Tentu, cara nyampeinnya juga penting, latihan, nyambung sama audiens, energi, variasi suara, bahasa tubuh. Terus soal cerita pribadi dan merek pribadi. Ini kan sering susah ya, biar nggak kelihatan sombong gitu. Betul, bab 13 sama 14 bahas ini. Hindari subalfabet, itu loh daftar jabatan sama tanggal doang. Kering banget, coba cari narasi implisit di karir kita. Kayak kata Steve Jobs, sambungin titik-titik ke belakang. Struktur 5 bagian, normal, pemicu, titik balik, konflik, resolusi bisa bantu. Contoh penjual asuransi yang motivasinya berubah gara-gara tragedi temennya itu kan kuat banget. Buat merek pribadi, fokus ke reputasi. Kita dikenal karena apa? Pas cerita pencapaian, ya rendah hati aja, mungkin sebut peran tim. Yang terakhir ini kayaknya paling sulit ya. Pidato penghormatan atau eulogi. Iya, ini emang butuh kepekaan ekstra. Bab 15, hindari daftar pujian standar, fokus ke 1-3 kualitas utama aja, terus kasih satu cerita spesifik yang benar-benar nunjukin kualitas itu. Kayak Paul McCartney pas kenang George Martin, bukan nyebutin lagu hitnya, tapi cerita spesifik pas bikin aransemen Yesterday. Tipsnya, siapin naskah kalau kira-kira bakal emosional, kasih jeda buat napas. Kalau hubungannya rumit, jujur tapi bijak, fokus ke sisi positif atau pelajaran hidup. Cerita yang pas bisa jadi penyelamat di situasi sulit kayak gitu. Wah, ini nunjukin banget ya betapa kuatnya cerita. Tapi kayak alat hebat lainnya, pasti ada potensi disalahgunain atau sisi gelapnya ya. Materi Anda nyebut ini juga kan? Iya, betul sekali. Ini pengingat penting. Contoh kasus Brian Williams itu ngingetin kita kalau ingatan itu plastis ya, bisa berubah. Tiap cerita diulang, ada aja potensi detailnya geser, sengaja atau enggak. Memori bisa melar seiring waktu. Selain itu, ada juga fenomena tirani narasi. Itu loh kalau sebuah narasi udah dominan di publik atau media, kadang bisa ngalahin fakta. Contoh, insiden BLIM kampanye Romney yang jatuh itu. Karena narasi saat itu kampanyenya lagi naik daun, kejadian itu jadi kayak nggak terlalu disorot. Coba kalau narasinya beda, mungkin ceritanya jadi lain. Jadi kita harus tetap kritis ya, nggak nelen cerita bulat-bulat. Penting banget, pegang prinsip etis, jangan merugikan, do no harm. Curiga dikit lah sama cerita yang kedengeran terlalu bagus buat jadi kenyataan, atau yang awalnya menurut legenda. Cek fakta sebisa mungkin kalau kita yang cerita, tanggung jawab pencerita itu gede loh. Oke, jadi setelah kita gali semua ini, apa nih intisari yang bisa kita bawa pulang? Jelas banget ya, cerita itu bukan bakat mistis, tapi keterampilan. Keterampilan dahsyat yang bisa dipelajari siapa aja, Anda juga bisa. Ini soal paham strukturnya, karakter, tujuan, tantangan, berani mainin emosi, jaga fokus biar pesennya tajam, dan yang paling penting, ya dipraktekin terus secara sadar di berbagai situasi. Tepat sekali. Cerita yang efektif, yang diramu bagus, dan disampaikan tulus, itu punya kekuatan luar biasa buat nyambungin kita sebagai manusia. Bikin kita kelihatan lebih utuh, lebih manusiawi di mata orang lain. Dan ujung-ujungnya, cerita bagus itu bisa meyakinkan, bisa menggerakkan. Kuncinya di otentisitas, jadi diri sendiri aja, sama paham banget siapa audiens kita dan apa yang penting buat mereka. Kekuatan cerita itu nyata banget, jangan diremehin. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kita kan udah banyak ngobrolin soal gimana menceritakan kisah Anda atau organisasi Anda ya. Tapi gimana kalau kita juga coba luangkan waktu buat lebih aktif, lebih sengaja mendengarkan cerita orang lain di sekitar kita? Cerita kolega, pelanggan, teman, atau bahkan orang baru dikenal. Kira-kira nih, kebiasaan dengerin cerita ini bisa nggak ya ngubah cara kita lihat dunia dan nguatin hubungan kita sama orang lain? Coba direnungkan.
Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya.